Jokes nih, jokes. Jokes. Oke. nih, jokes nih, jokes. Gimana? Buah apa yang sering ketawa? Buah apa yang sering ketawa? Mampus gak lo? Buah hahaha. Iya sih, benar sih. Iya. Action. Hah. Masih kaku anak baru. Masih kaku, ya. Nah, tapi dari konten pertama kita kemarin, Yes. akhirnya kita sepakat untuk nyari research kayak yang gimana sih caranya ngomong di depan kamera yang lebih baik, Yang properly, Yang lah properly. ya. Yang paling tidak yang muncul di Google search yang engine. paling search engine paling atas. Betul nggak sih itu? Ah, Google search engine yang paling atas. bukan, maksudnya kita cari di search engine yang terkenal itu. Oh ya. Dan kita cari yang paling atas. Paling atas, Artinya itu kan yang udah paling banyak dicari sama orang. Bener, tuh. kayak misalnya kita cari bagaimana cara yang baik untuk ngomong di depan kamera. Nah, itu yang paling atas, itu yang kita klik. Ya nggak sih, Wing? Nah itu karena basicnya kita mager aja sih scroll. Ya, selain mager scroll, kayak terlalu banyak dapat informasi gitu, kita bingung. Wing. Bingung Mau jadinya. ngelakuin Jadi mana, kita ya? bikin result tersendiri. Mhm. Nah catatannya tadi ada di mana, di handphone lo ya Bel ya? Di handphone gue. Coba lihat Bel. Oke. Kita mulai aja nih ya. Kita mulai aja. Oke. Nah, jadi teman-teman ada beberapa list-list yang ternyata ini bisa membantu teman-teman yang ada. Kok teman-temannya kan kita yang minta masukan ya. Iya. Ini kontennya kita minta masukan ya. Kita minta masukan. Sorry maksudnya tajuknya sekarang minta masukan ya. Minta masukan ya. Kemarin kan kita Minta tolong. Karena kalau minta tolong itu kurang. Iya, kita mikir kayak minta tolong kayaknya terlalu ini deh, apa kayak mengemis aja. enggak mengemis Ini juga sih, kayak sorry, minta sorry. tolong tuh kayak yang urgent banget gitu kan. Nah, Ya. iya kayak Astaga. Ya, sorry, aduh, Coca-Cola tumpah. Coca-Cola tumpah, guys. Iya, sorry guys. Bentar, Sorry bentar, guys. bentar, Sorry, bentar. sorry. Apa, nggak apa, Sorry bisa dikat. ya. Bentar. Wing, tisu ada, Wing. Ya. Terus dikat aja, biarin aja John. Ini tisu Awing keren banget nih. Parah. Nih, Tadinya tebalnya kayak gini, cuman lu tahu deh kenapa bisa kayak gitu, karena Iya. gua ngelap. Awing sering numpahin barang emang. Gak apa-apa John, gak apa-apa John. Tenang aja John, tenang aja John. Udah. Sorry, gue deg-degan orangnya. Iya. Kalau kau anxiety tepuk tangan. Iya, kayaknya kita gitu-gitu tuh kita. Nah, ini jahat jeleknya kita nih. Kenapa tuh? Kalau kita tadi kan sorry, gue orangnya gugupan. Kayak itu kayak ini nggak sih, kayak yang, nih orang pengen banget deh ditawain orang, dia gugupan. Enggak ya? Oh, enggak. ya, Gini enggak ya, lebih ke arah enggak ya. kayak lu anxiety-an banget deh aja. Padahal anxiety itu Penyakit. maksudnya kita kan bukan ahli dalam bidang itu ya. Iya. Anxiety itu kan sangat-sangat sering dipakai sama orang-orang zaman sekarang. Mm. Dia yang padahal dia cemasan, tapi sebenarnya enggak anxiety gitu. Dia B aja padahal Iya, dia kayak B kurang aja. tidur Iya, doang. kurang tidur Dia kayak doang, kurang gitu. tidur doang terus dia bilang gue anxiety deh. Iya, gitu. Oke, kita masuk ke Balik lagi ya, balik lagi ke topik. Ke topik nih. Sekarang topiknya adalah Ibel dan Awing hashtag minta masukan. Iya. Udah nggak minta tolong Udah nggak lagi. minta tolong lagi, minta masukan. Kayaknya minta tolong ya kayak tadi ya, kayak urgent banget nggak sih? Kayak kalau minta urgent tolong banget. ya? Nah, yang pertama, Wing, kita dapat info dari renesia.com. Renesia.com. Ya, 10 cara lancar berbicara di depan kamera yang bisa kamu coba. Nah, Yeah. ini karena kebetulan ada 10, Nah, kita kayaknya bakal bukan minimalisir, maksudnya di ini ya, Iya. dipilih yang terbaiknya. ya, dipilih yang relate sama kita aja kali ya. Yes. Ya. Oke. Yang pertama ada berlatih di depan cermin. berlatih di depan cermin. Iya. Jadi basicnya itu berlatih di depan cermin itu kayak misalkan kalian itu Monolog di depan cermin. monolog di depan cermin. Iya, benar. monolog di depan cermin dalam artian gini, misalnya lo udah bikin skrip nih, untuk konten video lo besok, mungkin ya mungkin yang gue baca di sini ya. Iya. Nah, sebelum mulai berbicara dari depan kamera,
kamu bisa mencobanya terlebih dahulu dengan berlatih di depan cermin. Kayak misalkan ini contohnya kamera adalah cermin ya. Misalnya kalian depan cermin kayak gini. Nah, ini cermin ya. Gue coba itu cermin. Apa? Ayo, WhatsApp people. Oh, ya coba. Ayo. Kurang sih. Kurang ya. Coba gue. Coba lo. Sahabat yang budiman. Enggak. Motivator gila sih. Enggak. Motivator banget. Berarti Wing, bisa kita simpulkan berlatih di depan cermin itu pasti butuh proses juga dong ya. Iya dong, Nggak pastinya. langsung berlatih di depan cermin tok. Wih, gue langsung bisa langsung jadi pede gitu. Jimmy Fallon, nggak bisa. Enggak gitu. Cuman artinya bukan berarti tips untuk berlatih di depan cermin itu tuh nggak baik. Cuman bukan nggak baik, nggak kurang oke. Tapi memang harus sedikit lebih banyak latihan lah. Iya, gitu. Sampai ketemu mimik-mimik yang kira-kira kayak misalnya gini deh. Lu mau kalian teman-teman mau nanya temennya kalian kayak hai apa kabar, kayak misalnya kan hai apa kabar, kan kurang gitu ya kan kayak hai apa kabar. Nah itu lebih semangat kan, lebih semangat. Yang jawabnya juga bakal gue baik aja. Itu lucu. Itu lucu tadi. Itu lucu sih, kalau menurut gue lucu sih. Oke, tos. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah membuat perencanaan yang matang. Nih, deskripsinya, ketika kamu sudah mulai percaya diri, selanjutnya persiapkan poin-poin penting yang akan kamu bicarakan di depan kamera. Dengan perencanaan yang matang, hasil video kamu akan lebih terstruktur. Kayak apa tuh contohnya, Bang? Misalnya mungkin ya, yang gue tangkap ya, ketika kamu sudah mulai percaya diri, nah berarti kalau ada statement ketika kamu sudah mulai percaya diri, berarti dia udah sering latihan dong di depan cermin. Ini relate ya? Iya relate kan? Satu rumpun lah ya. Satu rumpun. Selanjutnya persiapkan poin-poin penting yang akan kamu bicarakan di depan kamera. Oh otomatis profesional nih, dia nyiapin poin-poin apa aja yang akan dia bicarakan di depan kamera. Oh contoh kayak misalkan gini ya. Kita lagi mau bicarain tentang membuat telur dadar. Nah, gini, berarti kan kita tulis skripnya terlebih dahulu tuh, mulai dari resep, mulai dari apa sih namanya? Ingredients resep sama gak sih? Iya itu ya. Anggap aja seperti itu. Terus juga step-step memasaknya. Setelah daripada kalian udah membuat step-stepnya itu, otomatis pada saat nanti kalian mau membuat video ini, kalian udah tahu tuh flow untuk apa sih namanya? Berbicaranya seperti apa. Nah, gitu. Karena udah ada apa. poin-poinnya, jadi lo nggak bingung lagi nih. Misalnya satu poinnya adalah ayam goreng mentega. Oke, berarti lo udah tahu ayam goreng mentega berarti yang gue breakdown harus ada mentega, ada ayamnya juga, pasti. ada penggorengan. Karena kalau nggak ada penggorengan mau masak enggak, jangan udah kurang itu. Intinya teman-teman pasti lebih ngerti dah. Iya, lebih ngerti deh. Terus ada lagi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah membuat skrip. Membuat skrip. Ini udah. Membuat perencanaan matang yang tadi. Ini yang ketiga, membuat skrip. Nah, penjelasan dari membuat skrip, kalau kamu masih gugup berbicara di depan kamera, cara yang paling mudah dilakukan ialah dengan membuat skrip. Jadi, kamu hanya tinggal membaca skrip tanpa jeda agar terlihat lebih profesional. Oh, berarti udah ada skripnya dong. Jadi gini Bel, gimana? Misalkan kayak lo tadi mau baca yang kayak mana sih tadi kalau kamu masih gugup. Oh, ini kita gedein. Entar dulu. Ini gimana sih? Ini gua enggak ngerti dah. Gini. Sorry ya guys. Nih. Kalau kamu masih gugup, nih. Nah, kayak gini misalkan kayak gini. Ini ibaratnya skripnya ya. Itu ibaratnya skripnya nih. Oke. Gue taruh di sini nih. Nah. Oke. Oke teman-teman, sebelum mulai berbicara di depan kamera, kamu bisa mencoba terlebih dahulu dengan terlatih di depan cermin. Melalui bayangan cermin itulah kamu akan mengetahui gaya berbicara, ekspresi tubuh, hingga bahasa tubuh yang kamu gunakan. Jadi kayak terkesan sebetulnya udah ada skripnya, cuman kalau bisa kalian
simpan di dalam otak artinya kan kalian tinggal nge-recall doang tuh. Ibaratnya kayak kehafalan lah kayak gitu. Jadi nggak terkesan membaca. Betul, setuju. Dan Gitu. yang gue lihat presenter jagoan tuh boy, Parah. yang gue tahu ya, yang gue tahu, correct me if I'm wrong ya. Dia kan lihat kamera nih. Nah, skripnya kan ada di sana. Nah, dia pinter banget tuh. Gue pengen ngasih tahu juga host, presenter, pembawa acara kesukaan gue adalah Vincent dan Desta. Entah kenapa Desta setiap ngomong apapun tuh bikin gue ngakak, dan Vincent itu juga gitu loh. Jadi kayak mereka tuh saling melengkapi gitu. Tektokannya tuh kayak kalau ibaratnya umpan lambung, mereka tuh udah umpan cuek. Ya. Gimana tuh? Umpan cuek tuh yang kayak udah gak usah ngeliat lagi gitu loh. Oh, yang nggak perlu dijelasin tapi Gak udah dijelasin, dapet tapi gitu mereka ya. udah tahu kayak gitu. Wah, itu menarik sih. Itu menarik ya. Itu idola gue banget sih sumpah. Oke. Kayak gue muda dia udah segitu. Pas gue sekarang udah segini dia masih segitu. Iya. Kan gokil. Apa yang bisa kita tangkap dari mereka? Konsistensi, boy. Konsistensi dan awet muda. Dan mereka percaya diri. Parah. Nah, itu yang kita nggak punya, boy. Itu, that's why kita bikin konten makanya ini. ya kita belajar, iya. Karena kita butuh masukan. Karena kita butuh masukan. Lalu gunakan bahasa sehari-hari. Nah, ini giliran gua nih. Nah, sikat baca Wing. Penggunaan bahasa sehari-hari itu sangat penting banget dan lebih disukai oleh para viewer alias netizen dan juga teman-teman di rumah karena itu relate banget sama kehidupan sehari-hari kalian. Kayak misalkan masukin bahasa-bahasa tongkrongan yang gampang buat dimengerti lah. Contohnya kasih tahu Ben. HSBC. HSBC gue ya. Apa tuh? Hong Kong, Shanghai, Bang. Misalnya kita lagi nongkrong nih. Ini bahasa tongkrongan kan, bahasa sehari-hari. Iya. HSBC apaan tuh? Habis batang baru cabut. Nah, itu kan bahasa tongkrongan. Tapi mungkin itu nggak relate ke semua orang kan. Tapi kalau kita bisa ngebawa itu jadi bisa bikin itu relate ke semua orang, itu prestasi, boy. Bukan hanya prestasi, teman-teman yang di rumah juga pastinya lebih gampang buat mengerti apa yang kita maksud. Seperti itu. Nah, yang kelima, menggunakan kalimat yang udah yang mudah dimengerti. Sama aja sih yang berarti kalau ini sangat kontradiktif dengan gunakan bahasa sehari-hari tadi yang gue kasih contoh kan. Yes. Di sini kan 5, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Ketika pasar penonton video kamu anak-anak milenial, maka jangan sesekali menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Kayak misalkan gini deh. Gunakan bahasa ringan yang dapat dicerna semua orang. Kayak misalkan kayak gini, Bel. Ya. Lu nanti mau makan apa, Bel? Gue sih sebenarnya makan tuh oke. Cuman makan itu kalau menurut gue banyak banget propagandanya. Contoh misalnya lu ngebakar ayam. Ayam itu kan asapnya bakal bisa berbahaya buat ozon. Apalagi kalau lu ngebakar daging-daging merah. Daging-daging merah tuh dari asapnya tuh berbahaya juga buat ozon. Ini gue sembarangan ya, gue nggak tahu bener atau nggak. Nah, itu kan susah dimengerti kan. Padahal lu cuma nanya apa tadi? Mau makan apa nggak? Gue sekedar cuma gue pengen ayam saban aja deh. Itu kan. Yo. Kalau lu mau makan apa, yo? Ya. Itu tadi lawakan dikit. Lawakan. Ada sih lawakannya sih, cuman belum. Tipis aja belum. Oke, itu yang kelima ya. Itu yang kelima. Jadi menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Nah, benar banget. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang beribet-ribet lah, kayak lu cuma ditanyain makan apa terus juga kok jadi ke situ. Iya, lu jawabnya pakai gizinya dulu. Kalau ini 400 kalori, nggak perlu. Tinggal ngomongnya gue pengen makan ayam bakar nyet. Iya, atau enggak misalnya lu emang orangnya sekritis itu di adjust aja bahasanya. Misalnya lu mau makan apa? Gue sih enggak sih ayam bakar karena kalorinya banyak banget. Gue sushi teh aja deh. Nah, menarik banget menarik tuh. ya. Nah, ini nih yang penting juga, Bel. Oke, apa tuh? Yang kesekiannya itu ada melatih tone. Tone suara. Entar. Gue kurang ngerti nih. Gue bacain ya. Oke, siap. Di poin berikutnya adalah melatih tone suara. Nah, katanya cara lancar berbicara di depan kamera juga dapat dilatih dengan memperhatikan tone suara. Karena tone suara inilah yang kemudian menjadi daya tarik penonton. Apakah akan menonton video kamu sampai selesai atau tidak? Agak berat deh. Lu ngapain, boy? Gak tahu.
Iya. Melatih tone suara mungkin. Gue beberapa kali itu nonton konten-kontennya Abang Gofar. Oke. Gofar Hilman. Yes. Nah, yang ini yang apa ngobam? Bukan hanya ngobam. Gue lupa deh nonton yang mana. Bukan hanya ngobam. Tapi ya. Bang Gofar bilang, lo kalau di radio itu lo kan harus ngeluarin smiley face gitu kan. Yes. Smiley sound ya, apa smiley apa? Jadi lo like ngomong sambil senyum. Halo 98,3 gue sembarangan ya. 98,37 Radio FM. Balik lagi bareng gue Gofar Hilman. Nah, itu kan dia sambil senyum kan. Jadi orang-orang yang dengerin juga tahu kalau kita lagi senyum dan juga lagi bahagia gitu. Lagi bahagia dan spread the positiveness. Iya. Bener enggak tuh? Gila tuh. Grammarnya bener ya? Enggak tahu. Ya udahlah ya namanya juga. Tapi kan teman-teman kita di rumah kan secerdas itu pasti ngerti dong. Emang di rumah mereka? Iya, udah tahu. Ya di mana kek? Iya. Oke. Nah, yang nggak tahu nih ketujuh ya. Iya. Ini ada melatih body language, teman-teman. Nah, kayak misalkan kayak gini deh, Bel. Oke, gimana? Body language itu lebih ke arah kayak ketika kamu berbicara di depan kamera, jangan terlalu menggunakan banyak body language agar penonton tidak pusing. Kayak misalkan, teman-teman, nah gua pengen banget kasih saran-saran ke teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini salah satu nih, Wing. Gue di depan kamera, tapi dari tadi gue benerin rambut. Itu kan sebenarnya body language yang kayaknya nggak terlalu perlu gitu kan. Iya. Nah, lama-lama kalau gue gini terus dari awal sampai akhir, botak. Orang bingung kan. Botak ini juga. Orang ngapain sih? Ya nggak sih? Ya bisa juga sih. Ya bisa juga kan ya. Iya. Jadi intinya ternyata melatih body language yang supaya tidak terlalu over body language lah. Iya. Cukup yang santai aja kayak mantan presiden kita kan. Mantan presiden Jokowi, mantan presiden kan sekarang Jokowi, iya, mantan presiden Jokowi. Tapi takut di penjara ntar juga jangan udah ya. Kaku. Iya, enggak lah bercanda ya. Nah, yang ke-8 lakukan pemanasan. Nah. Oh, siap. Kita mah atlet lempar lembing, boy. Lempar lembu gua. Oh, gue lempar lambung. Nih, lakukan senam wajah. Wah, ini jagonya kita, jagonya ayam sih. Iya, jagonya. Hashtag jagonya ayam, email di bawah bio. Nah, 9. Lakukan senam wajah. Sekilas terdengar aneh jika sebelum berbicara di depan kamera harus melakukan senam wajah. Senam wajah akan membantu melemaskan otot-otot wajah dan badan. Kasih tahu, Bel. Nih, senam wajah yang gue tau gini. Bener gak sih? Iya kali. Ya. Harus gitu ya. Nah, gue nggak tahu berapa lama tuh. Oke, 4 hari. 4 bulan kayaknya. 4 bulan kayaknya. Gitu dong. Nah, kalau ini melemaskan otot-otot wajah dan badan ya masuk akal sih. Oh, jadi misalkan kayak kita lagi ngobrol, nggak hanya buat di kamera sih sebenarnya, kita lagi di tempat-tempat umum pun juga kalau misalkan bisa, kita dari rumah bete ini otomatis nekuk dong muka dong kayak gini kan. Pak. Tapi kalau lo di rumah udah ngelatih senam wajah lo itu, otomatis lu udah tahu tuh tiba-tiba kapan lu harus ngubah emosi lo itu. Misalkan kalau di rumah lu udah senam wajah kayak Ibel tadi deh. Nah, misalkan kalau dari rumah lo bete kayak gini, lo panggil gua dong. Pak Herman. Wing. Yes. Aduh. Lu semangat banget yuk. Abis ngapain? Gak tahu nih. Lo habis senam wajah ya? Iya. Anjir, keren. Yuk. Gitu. Nanti kalau yang tahu senam wajah gimana, komen kali ya? Iya. Komen. Subscribe. Jangan. Komen aja. Bercanda. Enggak perlu di-subscribe. Kalau mau subscribe ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya subscribe. Udah. Ya. Oke. Enggak minta sih. Oke, Wing. Tapi subscribe sih boleh. Oke. Ada lagi nih. Oke, yang terakhir Wing ini. Konsisten berlatih, sikat Wing. Gampang banget ya. Oke, apa tuh? Yang tadi udah kita jabarin, latih aja setiap hari. Mantep gak lu? Nah, deskripsinya dari sini, jika kamu terus berlatih dengan konsisten berbicara di depan kamera,
maka akan terbiasa berbicara dengan natural. Demikianlah cara lancar berbicara di depan kamera agar bisa bergaya secara natural. Cobalah tips-tips di atas agar kamu semakin terlatih. Setuju. Konsisten berlatih. Karena apapun yang kita lakukan itu harus konsisten, Wing. Bener banget. Iya. Kayak misalnya kan contoh kayak gini, lu mandi pakai tangan kanan terus kan kalau lo, ya nggak tahu deh. Iya. Teman-teman kita di rumah pasti Ada yang kidal juga. Ada yang kidal Cuman juga. ke teman-teman kita kebanyakan nggak kidal. iya Kanan, kita iya. kanan Iya. gitu. Jadi mandi biasanya pakai tangan yang udah terbiasa aja dipakai. Pada saat misalkan kalian Sorry bang. lokis gue jatuh. Nah, apa namanya, kalau misalkan kalian coba sekali-kali untuk melakukan hal yang di luar dari kebiasaan kalian dan kalian melakukan itu selama 21 hari, gue pernah baca risetnya sih, cuman gue lupa. Itu bisa jadi habit baru kita, Bang. Iya, ini dari Jepang bukan sih? Kayak maksudnya Ini Zen deh kalau nggak salah. Bukan Zen. Ya? Zen ya, Zen kan, Iya, benar kan, Zen kan. Jadi katanya kalau lo melakukan satu hal yang rutin, konsisten, berulang-ulang, Iya. otomatis katanya niscaya Niscaya. lo akan menjadi lebih konsisten karena lo berhasil melakukan itu berulang-ulang dalam jangka waktu yang Iya. lama. Iya, jadi jadi kegiatan lo itu udah kayak kebiasaan aja gitu. Bener banget, memang tak semudah yang kita bicarakan. Cuman sobat lagi, teman-teman yang ada di rumah, gue yakin deh pasti bisa melakukannya. Pasti bisa banget. Dan ini berlaku untuk apapun. Contoh misalkan kayak teman-teman di rumah mau belajar, mau ujian gitu ya kan. Kalau zaman gue dulu, walaupun ini jangan dicontoh ya, gue tuh dulu sistemnya SKS, Bel. Kalau mau gue ujian. juga SKS. Sistem kebut Semalam. Iya. Gue juga SKS. Cuman itu gak kita anjurin lah buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, kalaupun ada yang masih SKS ya pelan-pelan lah ya. Wing, kayaknya kita ini banget deh. Ya udah, kita kan ngasih pesan positif lah ya. Iya. Ya kita SKS, semoga yang lain enggak SKS. SKS dalam artian sistem kebut semalam gitu. Sistem kebut semalam, bukan sok kenal sok deket. Bukan sok kita pinter enggak. Bentar, Bel. Apa udah 21 menit, Bel. Takutnya ntar biasanya sih kalau kata temen gue yang youtuber juga gitu, di atas 15 menit orang males nonton, Bel. Oh iya, sorry. Yaudah, gitu sampai aja. Nah, kebetulan juga ini juga udah tips yang terakhir sih. Ya, oh iya benar. Ada sebenarnya tips terakhir lagi, Apa Bing. tuh? Ini Apa tuh? katanya cobalah untuk menghibur dengan cara menjadi lucu. Aduh, gue nggak tahu deh. Oke, gini deh. Coba aja deh. Oke, nanti insya Allah. gue itu kalau di depan kamera gue susah banget ngelawak, boy. Karena gue nggak pede, itu aja sih. Berarti PR kita tuh harus jadi orang yang pede ya. Pede Oke, aja. Misalnya nih ya. Lucu itu udah pasti banget lo bakal dapet audiens yang senang ngedengerin lo gitu loh. Tapi Amin. kalau dipaksa jadi lucu, Kurang itu kurang, tapi kita improvisasi jadi kurang. Kalau gitu. kata Onadio, kurang. Oh itu Onadio. Kurang luang gitu. Kurang lu bang. Gue lagi senang nonton vlognya dia sih sama bininya tuh. Oh iya. Itu lucu tuh. Baby. Itu Iya. lucu tuh. Gitu aja deh buat Nih, teman-teman. gini deh, sebelum kita penutupan ini kan ada satu yang kalau bisa lucu lah, ada unsur komedi. Apa tuh? Ini yang terakhir apa tuh yang itu terakhir dari si artikel ini. Kamu harus seenggaknya apa tuh melontarkan komedi lah gitu. Ini kan baru yang kedua, nantilah di next selanjutnya. Nah, kita juga bakal pengen ke depannya. Nah, ini tadi pengen banget bukan pengen banget sih aja jadinya. Kayak kita sangat berterima kasih kalau misalnya kalian kasih kita masukan-masukan buat channel ini lebih bermanfaat lagi mungkin bahasan-bahasannya atau misalkan kayak
tentunya ini kan kita bikin di kos-kosan, siapa tahu nanti kedepannya kita bisa bikin di tempat yang lebih proper lagi. Ya, nggak apa-apa perjalanan hidup bos. Perjalanan Ya. hidup, atau mungkin kalian ada yang gak suka kalau misalkan Ibel, Awing gitu jangan ngerokok dong. Ya, Itu kita boleh. atau kurang-kurangin lah gitu, ya kan merokoknya. Iya merokoknya. Tapi gue agak tertantang nih Wing sama yang komedi ini. Coba deh, lo ngelucu deh, ngelucu. Ini kata anak-anak stand up komedi yang gue suka nonton video-videonya. Mereka tuh paling sebel kalau disuruh lucu dong gitu. Yeah. Tapi bisa gak sih coba lo ngelucu coba. Gue orang biasa nih. Lo tahu nggak Bel? Oh. Jokes. Oke. Jokes. Gimana? Buah apa yang sering ketawa? Buah apa yang sering ketawa? Mampus gue. Buah hahaha. Iya sih, benar sih. Iya, itu mah lebih ke teka-teki ya. Coba kita bikin sketsa dikit. Kita bikin di episode 3. Oke. Bye-bye. Semoga di episode berikutnya kita udah punya bumper. Iya. Supaya nggak halo. Iya. Ada tos tertentu nggak sih? Gimana sih? Gimana dong, gini aja lah ya. Jangan. Gini John. Yang gini yang nyundut. Oh iya. Gimana sih? Bukan tahap. gini. Oh iya, oke sekali lagi. Sekali lagi ya ulang ya. Lu manggil gue dong. Weh Bel. Wih. Anjay. Lama banget. Sat. Bangsat. Oke. Weh Bel. Wih. Yo, Apa kabar lu? Sat. Babi. Ya udah lo ntar aja lah. Oh, iya, Dadah.